sendiri akan memulai sedikit saja, apakah ini saran, apakah ini tambahan, yaitu bahwa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini ada dua hal. Pertama, harus ada kebersamaan, betul-betul harus ada kebersamaan. Dari tadi saya melihat ada seperti yang Marwa Siahaan sudah mengatakan mulai dari lembaga paling penting adalah keluarga, sudah pasti, mulai gereja dan dengan sekolah minggunya, kemudian lembaga negara dan lembaga adat, itu semua kategori F. Betul sekali. Oleh karena itu kalau kita parsial, nggak mungkin. Kita harus kebersamaan, termasuk Pemda. Kemudian yang kedua, secara holistik. Holistik apa ini maksudnya? Artinya dalam penyelesaian masalah itu bukan hanya kenapa ini terjadi atau apa yang mau kita selesaikan, tetapi kita bedah sedikit. Karena apa? Apakah ada karena kemiskinan tadi dari singgung? Apakah ada karena kurang pastoral waktu ini? Nah ini holistiknya. Jadi jangan hanya satu tujuan, pokoknya di apa namanya selesaikan. Apakah hukum? Apakah apa? Enggak. Kebersamaan. Nah sekarang saya kutik sedikit aja. Pertama, bahwa anak itu tadi bahkan ada yang mengatakan aset bangsa, tetapi inilah anak ini masa depan. Saya kebetulan juga inang tadi ya, penentuan juga di HKBP, dan kebetulan menangani seksi ibadah di anak muda, ya di Jalan Jambu HKBP Menteng. Nah, di situ selalu saya katakan, kalian itu adalah yang mempunyai gereja sekarang. Sehingga mereka semangat. Karena kalau kami ini sudah umur, sudah jalan, siapa yang mau menangani ini? Artinya kalian. Oleh karena itu, jadi dari ibadah itu kami kumpulkan, kemudian mereka mulai berlatih dan lain sebagainya, sehingga tidak sempat kemana-mana begitu. Kemudian yang ketiga, nah di sini gereja, fungsi gereja. Saya juga agak mirip sama Minang, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang fungsi gereja hanya mengambil apa namanya dan bahkan ada satu ini buat sadanari, ada dulu semacam apa itu ya? Iya, slogan HKBP, dan yang lain juga maksudnya bawa satu lagi ke sini. Itu betul. Tetapi itu adalah kedok eksternal. Tetapi kalau yang internal yang sudah ada ini mau diapakan? Itu tadi yang saya putihin, apa saya pelajari tadi ya dari sekolah itu memang itulah. Pak Marwa katakan nilainya F untuk sekolah minggu. Ya, sekarang kita rawat, oleh karena itu perlu holistik namanya. Ya, kemudian kepedulian gereja sudah. Itulah yang menyuarakan kenabiannya ya. Jadi betul kita sebagai siswa tidak boleh mengajari Bapak Ibu pendeta, tetapi kita mengusulkan supaya suara kenabiannya itu juga berbahagilah di dalam generasi penerus ini juga ada semacam, artinya bukan kepada anak itu sendiri, tetapi kepada orang tua yang mengasuh anak generasi tersebut. Kemudian ya ini LABB tadi kaitannya, maaf Bapak Ibu sekalian, saya juga bagian dari para center dan juga bagian dari LABB. Saya kebetulan yang membantu Bapak MC Malamata, dua orangnya. Jadi memang di LABB yang sudah berdiri lebih kurang 5 tahun yang lalu memang sudah ada Bapak itunya, apa namanya, kerangkanya begini mengenai penyelesaian hukum. Tadi kalau nggak salah itu suci ya mengatakan hukum. Kalau kita perhatikan hukum adat Bali ataupun Kalimantan luar biasa. Bahkan seorang bupati dia dituntut untuk mengganti rugi berapa ratus juta karena dia berbuat kesalahan dan fair. Nah ini yang mau kita terapkan dari LABB sebenarnya untuk membuat semacam kayak hukum adat begitu. Namun belum kesampaian LABB karena persis terbentuk masih masa tadi ada yang bilang kan terlalu panjang pesta-pesta itu. Nah kita sudah menelurkan suatu apa namanya
kerangka acuan supaya pesta tidak lagi sampai jam 8, jam 10, dan bahkan jam 11 sudah ada. Nah, baru mau meningkat ke arah itu, ke arah hukum adat itu, masuklah pandemi, Pak. Jadi memang tertahan-tahan. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini bisa nanti terlaksana. Kemudian disabilitas. Nah, sekarang udah mulai langkah praktis inang sistem yang tadi ya, langkah praktis seperti kami dengan Bapak Parlin Sianipar, saya bersama kopi dengan beliau, dan kami kebetulan saya diajak membentuk Yayasan Diaspora, yaitu menangani sampah, kemudian ekonomi kreatif desa, termasuk ini. Nah, oleh karena itu luar biasa saya anggotanya beliau. Nah, untuk Yayasan Diaspora ini sudah Amal Parlin sudah kerjasama, dan saya kebetulan waktu itu ikut menghadap Bupati sekali, tapi setelah itu karena saya di Jakarta, jadi saya per 2 bulan lah saya ke sana. Nah, ini langkah praktisnya. Memang kalau nggak holistik nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua mengenai disabilitas, itu di HKBP kebetulan kami juga ikut menangani. Kita telah membentuk suatu rumah RBM namanya, rehabilitasi berbasis masyarakat. Jadi seluruh di Simolda kebetulan proyeknya di sana ada 300 yang difabel. Itu kita udah tampung, tetapi bukan sistem kita rubah. Kalau dulu di HKBP ada hepatan. Hepatan itu membuat suatu rehabilitasi dari difabel, namun tetap di situ. Mereka akhirnya membuat kerajinan-kerajinan dan lain-lain. Nah, sekarang kita tingkatkan, kita latih dia, misalnya maaf yang tunarungu, yang apa, dan gurunya sudah lengkap. Kita kerjasama dengan Pemda di sana, anak-anak itu yang difabel yang lainnya. Tetapi setelah 2 bulan, 3 bulan dan selesai, bisa mandiri, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Itu mungkin salah satu. Tapi itulah langkah-langkah praktis tadi ya. Tetapi harus semua Bapak Sekjen. Langkah kebersamaan ini nggak bisa parsial-parsial. Kalaupun parsial boleh, tetapi ya skop-skop di situ saja. Tapi kalau tadi ribuan katanya yang sudah ada korban seksual dan lain-lain, itu harus semua. Mulai dari hukumnya, payung hukumnya, kemudian lembaganya, sampai ke Pemda di bawah, terakhir yang masyarakat, gereja, dan keluarga. Saya kira itu saran ataupun pertanyaan dan lain, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.